Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat-sobat muda inspiratif. Selamat datang di podcast Universitas Islam Batik Surakarta. Ruang baru kita untuk berbagi cerita, inspirasi, dan juga pengalaman seru dari Sivitas Akademika dan juga mitra Universitas Islam Batik Surakarta. Saya Dr. Hafidz Zakaria, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, dan juga sebagai pengajar atau dosen di program S1 Ilmu Hukum dan program S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bawaslu Kota Surakarta, Pak Setio. Matur suwun, Pak. Dan Mas Gozi. Terima kasih ya masih stay tune di sini gitu ya. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita bersama dengan Bawaslu Kota Surakarta. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa kami dari Bawaslu dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dan Bawaslu Kota Surakarta telah melakukan MOU. Ya, kami lakukan di hari apa Pak itu Pak? Di beberapa hari yang lalu ya. Di beberapa hari yang lalu kami dari Fakultas Hukum datang ke Bawaslu Kota Surakarta dan kita melakukan MOU. Nah, salah satu implementasi dari MOU itu adalah kegiatan podcast ini. Dan tentu akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang lain yang tentu akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta maupun dari Bawaslu Kota Surakarta. Dan ini bisa dikatakan bahwa MOU yang saling menyenangkan, saling membahagiakan, dan saling memberikan manfaat. Sekali lagi kami terima kasih Pak Setio atas kerelaannya untuk bisa MOU bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan nanti akan ada diskusi, ya, kami akan ada kunjungan, ya, belajar ke Bawaslu gitu ya bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Sekali lagi ini pasti bermanfaat bagi kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, kami akan melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini bersama dengan Bawaslu dan juga mahasiswa. Pak Setio, kalau kita bicara tentang tadi pemilu 2024, itu ada nggak sengketa pemilu yang terjadi di 2024 kemarin, Pak? Kalau sengketa hasil kemarin ada. Sengketa hasil ya? Tapi kalau sengketa proses itu kemarin bisa dibilang nihil gitu ya. Nihil ya. Secara formalitas. Jadi kalau kita berbicara sengketa di Bawaslu itu kita mengenal yang namanya sengketa proses dan juga sengketa hasil gitu ya. Oke. Bisa diterangin Pak, sengketa hasil itu yang gimana Pak? Ya. Oke, mulai dulu di sengketa proses dulu aja. Oh iya, sengketa proses dulu. Oke. Ya, jadi kalau sengketa proses itu merujuk di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga di Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 terkait dengan pemilihan umum, itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah sengketa antar peserta pemilu. Antar peserta pemilu Dan ya. juga antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Oke, saya tekankan dulu. Jadi sengketa proses itu ya, adalah sengketa antar peserta pemilu. Artinya antar peserta pemilu itu partai dengan partai. Partai dengan partai ya. Ini kalau mau nyebut mungkin karena ini sebagai contoh saja, tidak ada masalah. Saya pikir secara hukum gitu, misalnya ada partai Golkar ya dengan gimana? Dengan partai lain gitu atau gimana? Iya. Jadi selama Anda hak partai peserta tersebut dirugikan oleh peserta yang lainnya, nah itu maksudnya di PSAP itu tadi, antar peserta pemilu. Nah, kemudian yang kedua adalah antara peserta pemilu dengan penyelenggara
pemilu. Dengan penyelenggara ya. Jadi dengan penyelenggara itu artinya dengan KPU ya. Iya. Karena dia adalah sebagai Iya. full sebagai penyelenggara Betul. pemilu ya. Betul. Baik. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau definisi dari sengketa proses itu adalah antara peserta dengan peserta. Betul. Nah, mungkin bisa dicontohkan lebih konkret, Pak, atau bisa digambarkan lebih konkret nih. Iya. Jadi misalnya seperti ini. Ada salah satu partai A misalkan. Partai A misalkan, ya. Dia sudah memasang baliho di perempatan atau di salah satu titik jalan, pinggir jalan gitu. Nah, kemudian ada partai B yang Partai B kemudian numpuk. memasang baliho serupa di depannya gitu ya, misalnya. Oke. Nah, ini kan ada hak yang kemudian dirugikan oleh peserta pemilu. Kan, gitu. Oke. Nah, maka kemudian mereka bisa melakukan penyelesaiannya itu ke Bawaslu, bisa Bawaslu. melaporkan ke Bawaslu. Gitu ya. Nah, dalam hal penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, sebenarnya Bawaslu kita bisa memberikan mandat, dan biasanya memang kita berikan mandat kepada Panwas Kecamatan gitu ya untuk menyelesaikan itu. Jadi penyelesaiannya dimandatkan kepada Iya, di bawah kecamatan, Panwascam ya, Panwascam. Panwascam. Artinya di situ Panwascam bisa, karena sudah mendapatkan mandat dari Bawaslu kabupaten kota gitu ya, mereka bisa menyelesaikan persoalan tersebut atau sengketa tersebut pada hari itu juga. Oke. Misalkan dengan verifikasi permohonan yang dirugikan, kemudian melakukan mediasi, memanggil yang termohonnya begitu ya, dan kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan secara mediasi juga bisa diputuskan pada saat itu juga oleh Panwascam. Oh, jadi Panwascam itu sebagai decision juga? Iya, bisa. Artinya ketika berusaha dimediasi tapi ternyata misalkan deadlock begitu ya, tidak ada titik temu gitu ya, di dalam Bawaslu tersebut dijelaskan bahwa Panwascam bisa mengambil keputusan gitu ya, dengan melihat kronologi kejadiannya seperti itu. Jadi potensi keputusannya itu seperti apa, Pak? Misalkan begini, ini ada tadi yang disampaikan, ada baliho yang kemudian dipasang, ini di depan, ini di belakang. Iya. Nah, potensi putusannya seperti apa, Pak? Ya, potensi putusannya ketika sudah tahu ternyata yang terakhir itu ternyata yang sengaja Menutup gitu ya? Misalkan sengaja membuat gaduh, Iya. Panwascam sudah punya itu kan kesimpulannya ketika memang tidak bisa dimediasi. Cuma dalam beberapa kasus biasanya mereka sangat bisa dimediasi. Ya. Karena dalam proses mediasi kita tidak hanya memanggil orang-orang yang lapangan saja, tapi biasanya kita juga melihat legal standingnya yang bersangkutan, misalnya ketua kampanyenya atau ketua parpolnya. Dan tidak sembarangan juga bisa melaporkan ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan dia tidak, ini kan cuman kadang-kadang ada orang mungkin ya, ada orang iseng-iseng saja untuk memperkeruh gitu kan? Itu juga nggak bisa juga. Artinya mereka yang melaporkan itu memang harus ada legal standing. Betul. Dan itu memang kalau tadi dibilang orang yang ingin memperkeruh, nah situasinya kemarin misalnya kan banyak nih relawan-relawan yang kemudian tidak terverifikasi, tidak terdaftar gitu. Tidak terdaftar gitu ya. Kita juga agak kerepotan. Iya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Yang memasang ini. Padahal ketika dia memasang ini berpotensi merugikan hak dari peserta yang lainnya. Nah, ketika kita kemudian track itu ternyata tidak ketemu, misalkan siluman katakanlah, relawannya tidak terdeteksi, ya biasanya kita bersama dengan Satpol PP untuk menurunkan itu. Apakah tidak ada aturan, Pak, yang berkaitan dengan tadi relawan-relawan yang tidak terdaftar gitu? Apakah relawan-relawan itu tidak diwajibkan untuk terdaftar di Bawaslu atau di KPU ya? Di KPU ya? Ya, sebenarnya kan kita juga menghimbau pada setiap peserta pemilu ya, termasuk calon. Kalau memang ada tim kampanyenya, ya silakan didaftarkan. Gitu. Ya, karena ketika itu didaftarkan resmi kita juga bisa paham. Bisa. Cuma kan ini juga kadang menjadi strategi lain ini ternyata. Iya. Peserta pemilu maupun pasangan calon atau bacalon gitu ya. Untuk kemudian banyak ini relawan lain yang kan itu tidak bisa juga dihalang-halangi untuk mereka memberikan dukungan.
artinya itu kayak ya hak konstitusi lah gitu ya. Iya, Konstitusi mereka punya dukungan, orang untuk dukungan, bukan tidak. mengeluarkan uang sendiri untuk kemudian Sendiri. membuat. Tapi problemnya kalau Iya. kemudian itu tadi melaporkan misalkan Betul. ya yang seharusnya ya tadi bicara legal standing tadi ya, Betul. legal standing tadi. Jadi sengketa proses itu adalah antara peserta dengan peserta tadi Iya. digambarkan tadi ya. Betul. Baliho yang dipasang seharusnya itu ada calon di depannya ada dipasang lagi. Iya. Ini adalah antara peserta dengan peserta pemilu. Secara formal memang kemarin itu hampir nihil gitu ya. Hampir nihil, Cuma nggak ada ya? Secara prakteknya itu memang sebenarnya teman-teman di pengawasan itu Menemukan banyak menemukan dan diselesaikannya secara apa namanya kekeluargaan kekeluargaan dan secara kultural, Kultural, gitu. gitu. Misalkan di telepon yang Ya. bersangkutan ternyata mengakui kesalahannya terus Ada. kemudian melepas sendiri. artinya tidak perlu sampai ke ini ya, tidak sampai Iya. ke Bawaslu kan begitu kan, cukup kemudian cinja-cinja Iya. lah. Baru di telepon ini bener nggak? Oh iya nanti kita lepas sendiri ya. Lek biro bahasa neng ngono to lek. Iya. Oh lali aku padahal sini kena gede Iya. gitu kan. Seperti itu. Ya inilah yang terjadi, artinya memang nihil itu bukan berarti tidak ada Iya, ya. betul. Ada, tetapi model penyelesaiannya adalah secara Iya. kultural gitu. Mas Gozi, ya Mas Gozi, kalau jenengan sebagai masyarakat nih ya, sebagai masyarakat melihat apa namanya, ada peserta yang melakukan sengketa pemilu seperti itu, menurut jenengan bagus nggak kalau misalnya ini ada pelanggaran, ada sesuatu yang tadi ya kemudian Anda melaporkan karena melaporkan kepada partai tertentu misalkan, menurut Anda bagus nggak kira-kira sebagai masyarakat? Kalau sebagai saya ya, kalau sebagai saya sebagai mahasiswa hukum, saya itu nggak lapor ke salah satu partai, karena kalau kita lapor ke salah satu partai itu kan dianggap kita mengadu domba. Oh mau dicoba, Ya, oke. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kan kita langsung ke Bawaslu atau enggak ke anggota-anggotanya itu. Nah mungkin bisa dilaporkan di situ, bisa diterangin perkaranya juga, itu nanti anggota Bawaslu-nya itu bisa menarik salah satu dari partainya itu buat mediasi ketemu itu. Iya. Bisa juga Pak Setio kayak gitu Pak. Artinya kalau ada masyarakat nih yang kemudian mereka ada tadi peristiwa ini kok double nih, Nah, double itu kan bagi masyarakat juga nggak enak juga dilihat. Ada apalagi gini Pak, masangnya Pak ya, nyamping gini, ini ketok sikit nih burine gitu. Nah itu kemudian melaporkan ke Bawaslu secara langsung boleh nggak? Sebenarnya prinsipnya kalau berbicara dengan sengketa antar peserta pemilu itu kan karena ada hak yang dirugikan. Oke. Nah, selama mereka itu merasa tidak Tidak dirugikan, dirugikan, ya apa juga. ya monggo saja. Monggo Tapi saja. selama itu merasa ada yang dirugikan, silakan laporkan. Oke. Nah kemarin juga ada yang menarik, ada satu case gitu ya. Mm-mm. Ada salah satu partai sebut saja partai Bulan Bintang kalau nggak salah. Ya, Bulan Bintang ya. Iya. Cuma kasusnya pada saat pilkada kemarin itu. Mm-mm. Pilkada. Mereka kan bukan bagian dari pengusung paslon 02 gitu ya. Atau salah satu paslon gitu ya. Tapi di dalam baliho-baliho itu ada logonya. Nah, Jadi kemudian gimana mereka itu? melaporkan gitu ya, melaporkan kepada Bawaslu dengan tuntutannya itu dianggap melakukan adu domba, jadi lebih ke Lebih ke pidananya. pidana, Iya. ya. Nah, cuma sebenarnya ya ini sebenarnya bisa diselesaikan karena persoalan sengketa karena merasa dirugikan. Cuma ketika kita berikan alternatif penyelesaian secara sengketa, penyelesaian sengketa itu tadi mereka tidak berkenan, tapi tetap memaksa ke jalur pidana. Sementara ketika diproses mau diproses ke jalur pidana ternyata ada beberapa unsur secara material tidak terpenuhi. Jadi ngambang juga sebenarnya. Iya. Baik. Jadi yang pertama itu ada sengketa proses. Ya. Oh ya, tadi saya lanjutkan lagi. Kedua, ya. Kemudian selanjutnya kan ada antar peserta pemilu dengan penyelenggara Penyelenggara pemilu. Oke, ya, betul. Nah, betul, itu betul. kemudian kalau terkait dengan hal itu adalah ketika ada hak peserta yang kemudian itu merasa dirugikan akibat dari keputusan atau berita acara KPU
Nah itu bisa kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Misalkan ini salah satu contohnya. Contohnya gimana? Ada paslon kemudian. Iya. Paslon proses jadwal pendaftaran itu dibuka dari jam Sekian 7 misalkan sampai jam 12 malam 12. misalkan. Nah ternyata dalam penyerahan berkas paslon Lebih dari itu lebih dari itu, atau mungkin ada miss di sana di satpamnya, mungkin terimanya ngasihnya itu lebih dari jam 12 atau dianggap jam 12, kemudian dibatalkan ini oleh KPU melalui surat keputusan atau tidak, mereka nggak terima. Nah ini bisa jadi potensi sengketa di sana. Nah itu bisa melaporkan ke Bawaslu untuk kemudian kita proses. Nah dalam hal proses peserta pemilu, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, ini ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mediasi. Kalau di pemilu. mediasi, artinya Iya. mediasi itu dipertemukan ya? Dipertemukan Oke. antara pemohon dengan termohon, antara peserta pemilu dengan KPU misalnya seperti itu, karena ada yang dirugikan terkait dengan itu. Kita lihat gitu ya. Ketika kemudian mediasi ini gagal, itu kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu adjudikasi. Gitu ya. Adjudikasi itu adalah Proses ketika mediasi itu gagal, kemudian Maka? kita melakukan sidang adjudikasi. sidang adjudikasi. Ini menjadi penting nih ya. Iya. Jadi Artinya sidang adjudikasi itu harus ada ini ya, harus ada jadi dalam Majelis. tanda kutip majelis hakim. Iya. Kira-kira kayak gitu lah ya. menjadi bagian dari majelis, jadi anggota Bawaslu nanti menjadi majelis, Majelis, dan ya. sidang adjudikasi itu nanti untuk menyelesaikan. Dan putusannya apa itu? Putusannya tentu final and binding. Final and binding ya, mengikat dia ya. Di luar ada ketentuan juga, di luar kalau di pasal 80 di Perbawaslu 9 tahun 2022 itu selama tidak berkaitan dengan dikecualikan untuk verifikasi partai politik, Verifikasi partai politik. penetapan calon dan juga pendaftaran penetapan pasangan calon dan penetapan calon. Ya, Ada di yang luar itu tidak yang di luar itu maka final final and and binding. binding. Tapi kalau yang itu Tiga masih ada itu upaya masih ada upaya lain, misalnya Betul, atau atau- PT UN dan lain-lain. Oke, wah ini semakin menarik Mas Gozi. Ya, kamu anak muda ini harus belajar terus nih ya Mas Gozi ya. Sama-sama belajar maksud saya. Baik, yang kedua Pak, ini sengketa hasil Pak. Maksudnya sengketa hasil gimana nih Pak? Ya, jadi pengalaman kita kemarin memang di Solo ini ada kasus sengketa hasil Iya, di MK. oke. Jadi ada salah satu peserta bacalek salah satu peserta pemilu yang kemudian mereka tidak terima karena menilai bahwa proses di pemilu itu ada manipulasi begitu. Kemudian mereka melakukan gugatan ke MK untuk harapannya sih bisa membetulkan dan membenarkan tuduhannya tersebut. Betul. Tapi setelah kita ikuti proses hukumnya di Mahkamah Konstitusi, ternyata apa yang dituduhkan itu tidak terbukti. Tidak. Karena Selesai ya. selesai. Betul. Artinya keputusannya MK yang membuatkan keputusan sebelumnya. Terus tidak ada upaya perbaikan hukum. Perubahan ya. Berarti kalau sengketa hasil ini, kalau misalkan seorang anggota caleg tertentu, misalkan caleg X, misalkan dia merasa dicurangi di tingkat TPS misalkan, Iya. ya kemudian setelah penghitungan dan kemudian setelah penetapan hasil sudah ditandatangani semua berita acara, ya kemudian baru itu kemudian diajukan Betul. apa istilahnya gugatan ya, Gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi teman-teman sekalian bahwa kalau kemudian partai politik anggota partai politik atau caleg ya, para caleg ini tidak setuju dengan penetapan yang sudah dibuat oleh KPU, ya maka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bawaslu berperan nggak di situ? Ya, kita sebagai kapasitas kita sebagai pemberi keterangan. Pemberi keterangan Iya. ya, pemberi keterangan. Oke. Keterangan. Karena biasanya selaku termohonnya kan KPU gitu ya. Kemudian kita diminta untuk Menyampaikan ya. menyampaikan hasil pengawasan kita selama di lapangan itu seperti apa. Karena itu biasanya akan menjadi pijakan dari para hakim untuk menentukan keputusan. Kalau dalam kasus Solo ada nggak Ya itu kan sengketa hasil? ada. Siap. Kemarin itu ada Partai Nasdem. Oh, Partai Nasdem. Wah, besok mau kita undang nih di podcast kita ini ya. Bagaimana Nasdem, kemudian mereka untuk bicara masalah prosesnya nih, kayaknya bagus nih, menarik akan nih. menggugat beberapa partai politik karena dianggap ada beberapa suara itu yang masuk ke beberapa partai. Oke. Ya, cuma itu sudah kita lakukan.
lakukan, kita jalani, ternyata dalam sidang itu mereka tidak bisa membuktikan terkait tudingannya itu. Artinya nggak terbukti ya, di Iya. Nasdem juga nggak menang juga ya. Iya. Salah satunya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kita undang dulu ke sini untuk kita bincang-bincang untuk bincang proses. Ya, Iya. teman-teman sekalian, luar biasa sekali diskusi pada siang hari ini berkaitan dengan sengketa pemilu begitu. Ya, ada dua tadi yang bisa disampaikan, ada sengketa proses dan juga ada sengketa hasil. Tidak terasa waktu juga terus berjalan ini teman-teman sekalian, dan kita akan di penghujung akhir dari sesi pertemuan kali ini. Tentu kita tidak akan hanya selesai hari ini untuk bicara tentang kepemiluan, tentang pengawasan, tentang sengketa dan lain-lain. Dan kami terus akan mendiskusikan persoalan-persoalan kepemiluan itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kita semua. Saya Dr. Hafid Zakaria, host podcast hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Setio dan Mas Gozi, dan semoga kerjasama antara Bawaslu Kota Surakarta dan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta terus berlanjut dan terus memberi manfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Uniba Podcast, suara akademika, inspirasi tanpa batas. Santun Solo. Wah, ini melambat. Tidak apa-apa ya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, silahkan bisa mendaftar di program S1 maupun S2 Ilmu Hukum. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.